Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita penuntun langkah kami dan obat penyuluh jalan kami. Kami mau membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan, serta bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu, merenungkannya, dan mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita memperingati Santo Fransiskus dari Sales. Ia lahir di Savoia pada 21 Agustus 1567. Sejak kecil ia sudah menunjukkan bakat-bakat luar biasa. Hal itu tampak dari hasil pendidikannya, di mana ia menyelesaikan pendidikan filsafat dan sastra di Universitas di Paris dengan gemilang. Setelah itu ia melanjutkan studi di bidang hukum gereja di Universitas Padua hingga meraih gelar doktor. Sejak kecil juga ia sudah tertarik untuk mengikuti dan mau lebih serius menjadi pengikut Yesus. Sedikit tantangan bahwa ia tidak disetujui oleh keluarganya, tetapi ia tetap berjuang mau menjadi imam. Karena perjuangannya ia akhirnya ditabiskan menjadi seorang imam, bahkan menjadi seorang uskup. Dan ia dikenal sebagai penulis yang handal, seorang pujangga gereja, dan orang kudus yang dengan caranya mempertobatkan banyak orang dengan menulis ajaran-ajaran iman pada pamflet-pamflet dan meletakkannya pada tiang-tiang dan dinding-dinding di seluruh kota. Dan cara ini sungguh sangat amat berguna dan berhasil. Dari 30.000 orang penduduk kota Kablais, sebanyak 25.000 orang bertobat kembali kepada ajaran iman yang benar. Karena kepintaran, karena karya-karya Fransiskus dari Sales. Selain tulisan-tulisannya, ia juga seorang uskup atau sebelumnya seorang imam yang sangat memperhatikan perkembangan iman umatnya. Dan ia menjadi seorang uskup yang sangat bijaksana, ramah, dan mencintai dan menyayangi umatnya. Sifat inilah yang menjadi keutamaan Santo Fransiskus dari Sales. Ia sangat mengutamakan kelemah lembutan dan kerendahan hati yang telah diteladankan oleh Yesus. Pada tahun 1662, ia meninggal dunia di Lyon, Prancis
Banyak sekali hal yang ditinggalkannya untuk kita, terutama tulisan-tulisannya yang mendalam tentang iman Katolik. Pada tahun 1877, Paus Pius ke-9 menggelari dia sebagai pujangga gereja serta pelindung para penulis dan pers Katolik. Saudara-saudari terkasih, Penginjil Markus hari ini mengisahkan bahwa di atas bukit ia memanggil dan memilih 12 para rasul. Simon Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, saudara Yakobus, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot. Ada 12 orang pilihan dan kepada mereka diserahi kuasa serta kuasa untuk mengusir setan. Jelas bahwa Yesus tidak sendirian. Ia mencari teman, ia membutuhkan teman, ia membutuhkan sesamanya untuk membangun kerajaan Allah dan mewartakan kerajaan kasih, menyembuhkan orang, dan mengusir setan. Kepada ke-12 para rasul inilah ia akan meneruskan dan melanjutkan misinya setelah ia tiada. Mereka juga diperintahkan selain mengusir setan dan diberi kuasa untuk menyembuhkan tentunya. Mereka juga diberi iman, diberi roh Allah, diberi kekuatan, disertai, dibimbing dan dituntun oleh Allah sendiri sehingga bisa kita saksikan bagaimana ke-12 murid ini nantinya kemudian menjadi orang-orang yang hebat, kecuali Judas Iskariot yang mengkhianatinya. Saudara-saudari terkasih, kita sebagai pengikut Kristus juga hendaknya berani untuk menjadi pengikut-pengikut Yesus, para rasul zaman now yang mencintai tugas karya dan panggilan kita masing-masing dengan menjadi umat yang baik, menjadi imam, suster, orang-orang yang terpanggil secara khusus dengan baik. Tentu itu tidak mudah. Baptisan mewajibkan kita untuk melaksanakan dan mewartakan karya kerajaan Allah itu. Kita mendapat trimoniera gereja, 3 tugas gereja: memimpin, menguduskan, dan mengajar. Kita perlu memiliki semangat sama seperti Santo Fransiskus dari Sales yang menjadi contoh bagi kita untuk berani memilih dengan tekun memperdalam kehidupan rohani kita, dan kita terus-menerus berjuang membina umat, mewartakan iman dengan setia dengan cara-cara kita masing-masing. Fransiskus dari Sales menggunakan media cetak, surat kabar untuk memberitakan, mengajarkan, berkatekesi kepada umatnya. Kita tentu dengan kesaksian kita, dengan pikiran kita, buah-buah permenungan kita, sikap, sifat, perkataan, seluruh kesaksian hidup kita kiranya menjadi teladan sama seperti Fransiskus Sales yang sangat mencintai dan menyayangi umatnya, menjadi pribadi yang rendah hati dan bijaksana. Sehingga kita menjadi para rasul zaman now, murid-murid Yesus, orang-orang yang dipanggil baik secara khusus maupun umum menjadi umat Allah. Kita telah membangun kerajaan Allah dan kuasa itu juga diberi kepada kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan, teguhkanlah iman kami agar tidak setengah hati dalam menjalankan hukum kasih yang telah kau tanamkan pada para rasul-Mu dan para murid-Mu. Semoga warta gembiramu semakin terwujud nyata dalam kehidupan kami sehingga banyak orang dijauhkan dari kuasa, kegelapan, dan kejahatan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami
yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.